Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat tinggal Dajjal pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Muslim terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais yang menerangkan bahwa pada suatu hari sehabis salat jamaah, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menahan para sahabat dan berkata sebagai berikut. Tamim dari seorang Kristen yang memeluk agama Islam. Ia menceritakan kepadaku tentang Dajjal yang cocok dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu. Lalu beliau menceritakan cerita Tamim dari itu sebagai berikut. Pada suatu hari, ia berlayar dengan beberapa orang dari kabilah Lakem dan Judham. Setelah berlayar sebulan lamanya, mereka mendarat di sebuah pulau, di mana mereka berjumpa untuk pertama kalinya dengan seekor makhluk yang aneh yang menamakan dirinya Jasyashah. Makna aslinya mata-mata. Jasyashah memberitahukan kepada mereka tentang seorang laki-laki yang tinggal di dalam gereja. Kemudian mereka mengunjungi orang itu dalam gereja yang nampak seperti raksasa yang lengannya diikat pada lehernya dan kakinya diikat dengan rantai dari mulut hingga mata kaki. Mereka bercakap-cakap dengan orang ini yang tiba-tiba ia bertanya kepada mereka tentang Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mengakhiri percakapannya dengan ucapan, "Aku adalah Masih Dajjal dan aku berharap semoga aku segera dibebaskan dan aku dapat menjelajahi seluruh dunia kecuali Makkah dan Madinah." Satu hal yang sudah pasti ialah bahwa seluruh cerita ini bukanlah kejadian biasa, melainkan sebuah vision atau ru'yah. Adapun bukti bahwa kejadian itu terjadi dalam ru'yah ialah adanya kenyataan bahwa Dajjal bertanya kepada mereka, "Ceritakanlah kepadaku tentang Nabi bangsa Umi atau bangsa Arab. Apakah yang ia kerjakan?" Pertanyaan mereka dijawab sebagai berikut. Beliau meninggalkan Makkah dan sampai di Madinah. Dalam hadis lain, Dajjal diriwayatkan bertanya sebagai berikut. Orang ini yang muncul di antara kamu, apakah yang ia kerjakan? Ini cerita terdapat di dalam kitab Kanzul Umal jilid 7 halaman 2024. Bagaimana mungkin Dajjal tahu bahwa Nabi bangsa Arab telah muncul? Apakah Dajjal telah menerima wahyu? Sudah barang tentu tidak. Dan pula tidak mungkin bahwa ini adalah perkara terkaan. Kejadian-kejadian lain yang diceritakan di dalam hadis ini semuanya menguatkan pendapat bahwa ini terjadi di dalam ru'yah atau vision. Misalnya, siapakah yang mengikat tangan Dajjal pada lehernya? Siapakah yang mengikat kakinya dengan rantai? Bolehkah kami mengira bahwa Dajjal dilahirkan dalam keadaan demikian?
mengapa Jasyasyah tidak melepas rantai Dajjal. Segala persoalan yang rumit ini hanya dapat dipecahkan apabila kami menganggap cerita ini berasal dari ru'yah atau vision yang diperoleh oleh Tamim Dari. Segala sesuatu yang diketahui oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah ini juga berlandaskan ru'yah atau vision. Allah tidak pernah membawa beliau ke sebuah pulau dan menyuruh beliau melihat Dajjal dengan mata kepalanya sendiri. Sebaliknya hanya melalui ru'yah atau vision saja beliau melihat sifat-sifat Dajjal itu. Beliau menyajikan ru'yah atau vision dari Tamim Dari ini sekedar untuk memperkuat apa yang diketahuinya oleh beliau dalam ru'yahnya. Sebagaimana beliau menceritakan juga impian para sahabat lainnya. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita di mana tempat tinggal Dajjal itu. 1. Ia bertinggal di sebuah pulau. Yang kedua, letak pulau ini sejauh 1 bulan perjalanan dari Syria. Masih ada satu lagi yang orang dapat tahu dari hadis ini, yaitu bahwa pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Dajjal sudah ada, tetapi ia belum diizinkan keluar. Hal ini akan kami uraikan nanti dengan panjang lebar. 2 catatan tersebut di atas memberi petunjuk seterang-terangnya akan tempat tinggal Dajjal itu. Sudah terang bahwa Eropa saya ulangi lagi, sudah terang bahwa Eropa didiami pula oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Inggris mempunyai kekuasaan dan kebesaran yang tidak pernah jatuh di tangan bangsa lain di benua itu. Itulah sebabnya mengapa benua barat disebutkan secara khusus sebagai tempat tinggalnya Dajjal. Demikian kajian Maulana Muhammad Ali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.